gabungan dari kelompok 5 dan kelompok 9 akan mempresentasikan materi presentasi kami tentang analisis biaya volume laba, yaitu tentang alat perencanaan budgeting. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu Agnes Marican Fanataba dengan NPM 19121. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Analisis biaya volume laba memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, volume penjualan, dan harga mempengaruhi laba perubahan. CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh perusahaan industrial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan menggunakan analisis CVP untuk meraih tolak ukur yang penting, seperti titik impas. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik saat laba sama dengan 1. Menggunakan laba operasi dalam analisis biaya, volume, dan laba. Dalam analisis CVP, istilah biaya dan beban sering digunakan secara bergantian. Hal ini karena fondasi konseptual dari CVP adalah analisis titik impas ekonomis dalam jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa semua unit yang diproduksi terjual. Persamaan tersebut dapat kita rumuskan dengan laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Untuk laporan laba rugi, beban dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu fungsi produksi atau penyedia jasa, fungsi penjualan, dan fungsi administrasi. Namun untuk analisis CVP akan lebih bermanfaat mengelompokkan biaya-biaya ke dalam komponen tetap dan variabel. Fokusnya adalah pada perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, biaya mengacu kepada seluruh biaya dari suatu perusahaan. Produksi, penjualan, administrasi. Biaya variabel adalah seluruh biaya yang meningkatkan saat lebih banyak unit yang terjual yang terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya penjualan, administrasi. Demikian pula biaya tetap terdiri atas overhead tetap, dan beban penjualan dan administrasi tetap. Yang kedua yaitu titik impas dalam unit. Jika laporan laba rugi margin kontribusi diubah sebagai sebuah persamaan, maka laporan laba rugi margin kontribusi akan lebih bermanfaat dalam memecahkan persoalan CVP. Persamaan laba operasi adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurang total beban variabel dikurang total beban tetap. Persamaan tersebut adalah dasar dari seluruh usaha pada CVP. Kita dapat memperluas persamaan laba operasi dengan menyatakan pendapatan penjualan dan beban variabel dalam jumlah dolar per unit dan jumlah unit yang terjual. Secara spesifik, pendapatan penjualan sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Oleh karena itu, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurang total beban tetap. Persamaan laba operasi dapat disusun sebagai berikut untuk memperlihatkan jumlah pada titik impas, yaitu titik impas dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya yaitu poin ketiga, titik impas dalam nilai penjualan. Terkadang para manajer yang menggunakan analisis CVP lebih sering menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan, bukan unit yang terjual. Ukuran unit yang terjual dapat kita konversikan menjadi ukuran pendapatan penjualan dengan mengalihkan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Berikut rumus pendapatan penjualan sama dengan harga dikalikan dengan unit terjual. Sedangkan rasio biaya variabel dapat dihitung menggunakan data dalam total atau unit. Rumusnya yaitu total biaya variabel dibagikan dengan penjualan atau biaya variabel per unit dibagikan dengan harga jual. Rasio margin kontribusi adalah proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Rasio margin kontribusi rumusnya yaitu total margin kontribusi dibagikan dengan penjualan atau margin kontribusi per unit dibagikan dengan harga jual. Yang keempat yaitu menghitung titik impas dalam nilai penjualan dalam dolar.
Salah satu cara menghitung titik impas dalam pendapatan penjualan adalah dengan mengalihkan titik impas dalam unit dengan harga jual per unitnya. Namun, seringkali perusahaan memiliki lebih dari satu jenis produk dan agak sulit memperkirakan titik impas setiap produk yang terjual. Persamaan laba operasi dapat digunakan untuk mengetahui titik impas nilai penjualan gitu. Laba operasi rumusnya yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya variabel dikurangi lagi dengan total beban tetap. Seperti perhitungan titik impas dalam unit yang lebih cepat dengan menggunakan persamaan, sangat membantu untuk memiliki persamaan dalam menghitung titik impas nilai penjualan dalam dolar. Rumus dari titik impas dalam nilai penjualan yaitu total beban tetap dibagikan dengan rasio margin kontribusi. Saya pemateri ketiga dengan nama Emarana Sari Syahrir dengan NPM 19121-025. Di sini saya membahas tentang materi grafik hubungan biaya volume laba. Penyajian grafis dari hubungan CVP dapat membantu para manajer untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Penyajian grafis juga mempercepat para manajer dalam memahami pengaruh dari kenaikan atas penurunan dalam penjualan terhadap titik impas. Di sini ada dua grafis yang paling mendasar, yaitu grafis volume laba dan grafis laba volume. Di sini grafis laba volume yaitu menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan unit yang terjual. Grafis laba volume adalah grafis dari persamaan laba operasi. Laba operasi sama dengan harga jual dikali unit terjual dikurang biaya variabel per unit dikali unit terjual dikurang dengan total biaya tetap. Dalam grafis ini, laba operasi merupakan variabel independen dari unit yang terjual adalah variabel independennya. Nilai dari variabel independen biasanya diukur sepanjang sumbu horizontal dan nilai variabel dependen diukur sepanjang sumbu vertikal. Yang kedua di sini grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba memperlihatkan hubungan di antara biaya, volume, dan laba operasi dengan menggambarkan garis total pendapatannya dan garis total biaya pada grafis. Untuk memperoleh dua garis pisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Kedua garis tersebut diwakili oleh dua persamaan, yaitu sebagai berikut. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap. Untuk menggambarkan kedua persamaan tersebut, dalam grafis yang sama, sumbu vertikal diukur dalam dolar dan sumbu horizontal diukur dalam unit terjual. Selanjutnya di sini asumsi analisis biaya volume laba. Grafis volume laba dan grafis biaya volume laba bergantung pada beberapa asumsi penting. Beberapa asumsi penting tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Kemudian harga jual dan biaya-biaya yang diketahui pasti. Kemudian jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang tidak dijual tidak pasti persediaan barang jadi. Bauran penjualan yang diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Fungsi biaya dan pendapatan yang linear, CVP mengasumsikan bahwa fungsi biaya dan pendapatan fungsi linear yang berarti bahwa keduanya berupa garis lurus, namun fungsi biaya dan pendapatan tidak selalu linear seperti yang dibahas dalam bab 3 mengenai perilaku biaya. Untungnya tidak perlu mempertimbangkan semua kisaran produksi dan penjualan yang memungkinkan bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, analisis produk lebih dari satu. Analisis produk lebih dari satu. Analisis biaya volume laba cukup mudah dilakukan jika hanya terdapat satu jenis produk. Tetapi sebagian besar perusahaan memproduksi dan menjual beberapa jenis produk atau jasa. Beban tetap langsung merupakan biaya-biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap segmen dan tidak akan terjadi jika segmen tersebut tidak ada. Beban tetap bersama adalah biaya-biaya tetap yang tidak akan dapat ditelusuri ke segmen dan akan tetap terjadi bahkan jika salah satu segmen dihilangkan.
Titik impas dalam unit. Jika mengenai adanya penambahan lini produk baru dan ingin mengetahui berapa jumlah unit dari setiap model produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, maka salah satu kemungkinan yang dapat diambil adalah menggunakan persamaan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Namun, persamaan tersebut disusun untuk digunakan dalam analisis produk tunggal atau satu jenis produk. Untuk dua jenis produk akan terdapat dua harga dan dua biaya variabel per unit. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan analisis secara terpisah untuk masing-masing unit produk. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah mengubah permasalahan produk yang lebih dari satu menjadi permasalahan produk tunggal. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka semua model CVP untuk produk tunggal dapat diterapkan secara langsung. Kunci dari perubahan ini adalah menerapkan bauran penjualan yang diperkirakan dalam unit dari produk yang dipasarkan. Baruan penjualan adalah kombinasi relatif dari produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Titik impas dalam penjualan dolar. Titik impas penjualan dalam dolar secara implisit menggunakan baruan penjualan yang diasumsikan, tetapi menghindari persyaratan untuk membuat margin kontribusi per paket. Tidak diperlukan informasi mengenai data setiap produk. Usaha perhitungan hampir sama dengan yang digunakan dalam situasi produk tunggal. Tidak seperti titik impas dalam unit, jawaban untuk persyaratan CVP menggunakan penjualan dalam dolar masih dinyatakan dalam satu ukuran sederhana. Namun pendekatan pendapatan penjualan benar-benar mengorbankan informasi yang berkaitan dengan kinerja setiap produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani Romasukun, NPM 191211023. Saya akan menjelaskan tentang materi kelima, yaitu analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Karena perusahaan-perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, perusahaan-perusahaan tersebut harus mengetahui perubahan dalam harga jual, biaya variabel, dan biaya-biaya tetap. Perusahaan harus memperhitungkan pengaruh dari risiko dan ketidakpastian. Titik impas dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Para manajer dapat menggunakan analisis CVP untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. 1. Memperkenal risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dari analisis CVP adalah harga dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Asumsi ini jarang sekali akurat. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun juga harus dihadapi. Margin of safety adalah jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Margin of safety dihitung sebagai berikut, yaitu sama dengan penjualan kurang penjualan titik impas. Operating leverage dalam fisika, lever adalah mesin yang digunakan untuk mengandalkan kekuatan. Pada dasarnya, lever mengandalkan usaha yang dilakukan untuk bekerja lebih banyak. Semakin besar muatan yang dipindahkan oleh sejumlah usaha tertentu, semakin besar manfaat mekanisnya. Degree operating average atau yang disebut DOL dalam dia ukur untuk tingkat penjualan yang dapat dengan menggunakan resiko margin kontribusi terhadap laba operasi seperti berikut, yaitu sama dengan total margin kontribusi bagi laba operasi. Selanjutnya, analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Perbedaan antara sistem manula dan sistem otomatis, yaitu pertama dari harga, mereka mempunyai harga yang sama. Yang kedua, sistem manula memiliki relatif lebih tinggi untuk biaya variabel dan sistem otomatis relatif lebih rendah. Untuk biaya tetapnya, sistem manula lebih rendah daripada sistem otomatis yang lebih tinggi. Margin kontribusinya sistem manula lebih rendah, sementara sistem otomatis tinggi. Untuk titik impas relatif lebih rendah daripada otomatis yang lebih tinggi. Margin of safety lebih tinggi, sistem otomatis lebih rendah. Years of operating leverage, sistem manualnya lebih rendah, untuk otomatisnya lebih tinggi. Sistem penurunan,
sistem manula lebih rendah dan otomatis lebih tinggi. Potensi penurunan lebih rendah untuk manula dan sistem otomatis lebih tinggi. Analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Analisis sensitivitas adalah teknik what if yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi-asumsi mendasar pada jawaban. Cukup mudah untuk memasukkan data harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, dan membuat persamaan untuk menghitung intik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data yang dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan untuk mengetahui bagaimana perubahan laba mempengaruhi laba yang diharapkan.